warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 izin mempresentasikan tentang pengukuran kinerja sektor publik atau value for money. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhimmatun Nur Asyah dan rekan saya Israwati Harahap. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang ditunjukkan untuk membantu manajer publik dalam melakukan penilaian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non-finansial. Pengukuran kinerja ini biasanya diperkuat dengan menggunakan sistem reward dan punishment di dalamnya. Selanjutnya yaitu sistem pengukuran kinerja yang memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua, pengukuran kinerja finansial dan non-finansial dapat dilakukan secara imbang sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi. Yang ketiga, mengakomodir perbedaan kepentingan antara setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, dijadikan alat dalam pencapaian kepuasan yang rasional. Selanjutnya, ada manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan dilakukannya pengukuran kinerja. Yang pertama, memberi informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja. Yang ketiga, melakukan monitor dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai serta melakukan perbandingan dengan target guna mengambil tindakan-tindakan korektif. Yang keempat, dapat dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan objektif. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antar setiap level di dalam organisasi guna melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Yang keenam, sebagai alat dalam mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintah untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian selanjutnya ada informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja, di mana yang pertama ada informasi finansial. Laporan kinerja ini didasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan cara menganalisis selisih kinerja realisasi dengan apa yang sudah dianggarkan. Kemudian ada yang kedua yaitu informasi non-finansial, di mana informasi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kedua setelah informasi finansial. Informasi ini dapat diharapkan menambah keyakinan atas kualitas pengendalian manajemen tersebut. Kemudian selanjutnya ada indikator kinerja, di mana indikator ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada biaya pelayanan, di mana biaya ini hanya dapat diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit seperti biaya per siswa, biaya per unit pelayanan, dan biaya sebagainya. Kemudian ada penggunaan, di mana indikator ini melakukan pembandingan antara jumlah penawaran dan permintaan dari publik dengan menggunakan ukuran dalam bentuk persentase. Kemudian ada kualitas dan standar pelayanan, di mana komponen ini termasuk komponen yang indikatornya paling sulit ditentukan pengukurannya dan harus hati-hati karena terdapat berbagai pertimbangan yang sifatnya subjektif. Kemudian ada cakupan pelayanan. Komponen ini dipertimbangkan apabila organisasi menghadapi kebijakan atau peraturan yang menetapkan pemberian pelayanan minimal. Kemudian ada kepuasan, di mana komponen ini diukur dengan metode jajak pendapat dengan menjaring aspirasi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada indikator kinerja dan pengukuran value for money, di mana mekanisme yang dapat dilakukan dalam penentuan indikator kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, serta struktur yang memberikan sebuah jaminan bahwa
Tujuan yang ditetapkan oleh organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi tanpa terkecuali berdasarkan tugas pokok. Kemudian ada spesifikasi teknis dan standarisasi kinerja atas sebuah kegiatan atau program yang telah dilakukan diukur dengan spesifikasi teknis secara detail dalam memberikan jaminan bahwa hal tersebut dapat dijadikan standar penilaian. Kemudian ada kompetensi teknis dan profesionalisme di mana guna pemberian jaminan atas terpenuhi atau tidaknya spesifikasi teknis yang telah ditetapkan untuk dijadikan standar, maka perlunya personil yang memiliki kompetensi teknis dan menjunjung profesionalitas dalam melakukan pekerjaan. Kemudian ada mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, di mana ekonomi berkaitan dengan pemberian rewards dan punishment yang sifatnya finansial, dan mekanisme pasar berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Kemudian ada mekanisme sumber daya manusia. Mekanisme ini menuntut pemerintah untuk memotivasi stafnya dalam melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Kemudian selanjutnya ada pengukuran value for money, di mana pelaksanaan manajemen publik saat ini didasari oleh ekonomi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Masyarakat atau publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money, yaitu pemerintah dapat bertindak secara cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya, di mana pemerintah dituntut untuk meminimalkan pengguna serta memaksimalkan hasil dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Demikian demikian video yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu dosen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.